Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan yang sudah masuk ke Zoom. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Hafizakumullah. Berkaitan dengan liciknya dan dengkinya bangsa Yahudi kepada kaum muslimin sejak zaman dulu hingga sekarang. Mungkinkah jika orang-orang Yahudi sekarang ini masih membuat makar atau konspirasi dengan bangsa-bangsa lain yang memusuhi Islam atau dengan kelompok-kelompok munafik yang mengaku sebagai muslim? Jika iya, bagaimana kita mewaspadainya? Bolehkah kita curiga atau berprasangka kepada mereka sebagai bentuk kewaspadaan? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara apakah mereka masih melakukan makar, konspirasi? Ya masih. Kita bukan suudzon sama mereka. Tapi itu mereka ucapkan. Namun seorang muslim ini ketika bermuamalah sama orang itu, ya kita bermuamalah dengan dohirnya gitu loh. Dohirnya gimana? Seperti Nabi SAW. Ketika beliau buat perjanjian sama orang-orang Yahudi, maka perjanjian itu dibuat atas dasar ya kita saling menghormatin gitu. Bicara mereka punya makar punya itu ya terserah mereka. Nabi SAW membiarkan mereka tatkala itu belum nampak dalam ucapan. Bahkan ketika nampak dalam ucapan, Nabi tetap bersabar. Berharap mereka dapat masuk Islam ya. Bagaimana setelah kejadian Perang Badar, ada omongan-omongan yang tidak enak. Nabi datang ke kampung mereka. Mengajak mereka beriman. Memberikan pencerahan kepada mereka. Kita berada dalam perjanjian. Kita jaga nih negara ini untuk damai. Bersama-sama. Tapi mereka terus-terusan ya. Jadi kalau bicara kita curiga, ya kita harus waspada. Kalau ternyata memang ada sebuah buku yang dibikin oleh Zionis ya, yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan Protokolat Hukama Suhyun, yaitu protokoler kebijakan-kebijakan kaum Zionis ya, pimpinan-pimpinan Zionis. Mereka buat buku tersebut. Dan buku itu tersebar. Bagaimana mereka berusaha untuk menguasai dunia ini ya. Trik-trik yang mereka lakukan. Dan terbukti itu mereka lakukan. Sehingga kita perlu waspada pembiayaan mereka terhadap kelompok-kelompok yang dapat mencoreng nama Islam. Itu mereka lakukan. Jadi kita bukan suudzon. Tapi kita memang melihat mereka merencanakan hal itu. Dan hanya saja mereka sekarang bisa vulgar sebenarnya. Mereka bisa menampakkan hal itu karena mereka merasa punya semuanya. Mereka merasa bangsa yang nggak bisa, ya kebal hukum lah. Kalau ada PBB mereka kebal hukum. Mereka bisa atur lah nantinya gimana. Dan sampai sekarang kita lihat bagaimana kondisi Palestina ya. Yang dikuasain oleh orang-orang Yahudi, dijajah sama mereka. Padahal katanya penjajahan sudah dihapuskan. Ternyata sampai hari ini mereka tetap menjajah di sana. Jadi kita harus bersiap siaga dengan ya menjadi muslim yang apa ya? Yang sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena memang ini benar-benar terjadi. Sampai nanti keluarnya Dajjal. Siapa yang akan mengikuti Dajjal nanti? Yahudi dari Asfahan, dari Iran sana. Banyak Yahudi di sana. Mereka yang akan jadi pengikut Dajjal. Dan tentunya tujuannya adalah hancurkan dunia. Tapi sekali lagi, seorang muslim tetap bertakwa kepada Allah, optimis, pertolongan Allah pasti datang kalau kita menolong agama Allah. Hada wallahu a'lam.